Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada channel Etsap Kreatif, pada channel media pembelajaran, dan mudah-mudahan apa yang selama ini saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Baik, kali ini eh, saya akan mencoba menjelaskan sekaligus membuat rangkaian pada rangkaian listrik berupa rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian seri paralel. Akan mencoba menganalisis arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian tersebut, ya, dengan menghitung besaran-besaran yang ada pada rangkaian tersebut. Oleh karena itu, saya berharap penjelasan berikut ini dapat disimak dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran ini dapat tersampaikan dengan baik. Baik, berikut penjelasannya. Pertama, kita membahas rangkaian seri dari rangkaian listrik. Yang perlu dipahami pada rangkaian seri ini bahwa ketika R-nya dijadikan seri, maka hambatan menjadi bertambah, ya. Jadi nilai R-nya menjadi bertambah. Ya, kita coba melihatnya dari sisi rangkaian dalam sebuah R seri. Nah, kita lihat di sini bahwa yang perlu dipahami bahwa konsep pada rangkaian seri ini nantinya bahwa I atau arus yang mengalir di situ pada rangkaian itu pasti akan sama, ya, akan sama. Nah, di sisi lain tegangan yang ada atau P-nya itu akan beda. Ya. Jadi ini konsep yang kita jadikan acuan. Jadi akan beda. Nah, apa maksudnya dikatakan ini sama? Ini apa maksudnya dikatakan sama? Artinya arus yang akan mengalir pada IR1, ya, itu akan sama dengan arus yang mengalir pada IR2, begitupun juga pada IR3. Ini akan sama dengan arus yang berasal dari baterai, ya. Nah, ini. Nah, tadi dikatakan itu tegangannya akan berbeda. Artinya, kita misalkan memberikan misalnya nilai tegangan di sini 3 volt, ya. Kalau misalnya di sini tegangannya 3 volt, ya, itu maka akan terbagi pada masing-masing, 3 volt ini akan terbagi pada masing-masing R1, R2, R3. Tentu tergantung berapa besaran dari R yang ada di sini, berapa nilainya. Itu maksudnya. Sehingga dikatakan berbeda, jadi nanti tegangan pada R1, ya,
ditambah tegangan pada R2 ditambah tegangan pada R3 itu akan sama dengan tegangan yang bersumber dari baterai. Nah, itu. Nah, coba kita misalkan ya, kita kita memberikan nilai ya. Ya, kita memberikan nilai pada masing-masing R ya. Kita misalnya memberikan nilai di sini 2 volt misalnya. Ya, misalnya di sini kita kasih 2 ohm maksudnya ya, bukan 2 volt, 2 ohm. Di sini kita kasih 3 ohm ya, di sini 5 ohm misalnya ya. Misalnya seperti ini ya, 5 ohm. Maka kita bisa lihat, kita bisa hitung berapa I-nya dan berapa tegangan atau berapa arus dan tegangan yang akan mengalir pada rangkaian ini. Nah, kita lihat dari arus dulu ya. Nah, arus dalam rangkaian ya, kita lihat dulu. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama adalah arus. Nah, sekarang kita lihat R ya. R totalnya atau R serinya ini kita cari dulu berapa ya. Dan caranya seperti ini. Jadi R seri itu sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2 ditambah 3 ya, ditambah 3 ditambah 5 sama dengan ya 10 ya, dengan 10. Nah, jadi arus ya, jadi arus yang berasal dari baterainya itu sama dengan kita bisa hitung ya. Jadi P dari baterai tadi ya dibagi dengan R ya, R seri ya, itu sama dengan 3 dibagi 10 itu sama dengan 0,3 ampere ya, 0,3 ampere. Artinya arus tadi konsep yang kita pakai untuk seri arusnya kan sama. Berarti arus yang mengalir di sini masing-masing 0,3, ini juga 0,3, ini juga 0,3 ampere ya, 3 ampere. Nah, kemudian kita lihat. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya. Kita lihat yang kedua untuk menghitung tegangan ya. Kita menghitung tegangan ya. Tegangan atau V-nya. Nah, kita tetap ya sama tadi, kita tetap menggunakan hukum Ohm untuk menghitung ini. Ya. Ya, jadi ini adalah ya P sama dengan I kali R. Ini mohon maaf ya, tulisannya agak belepotan. Yang penting bisa dibaca ya, bisa dibaca. Ya, ini belepotan benar ini. Kita hapus. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita hitungnya dari berapa tegangan yang ada pada R1, ada pada R2 dan ada pada R3. Konsep kita harus tahu bahwa kalau di rangkaian seri berarti tegangannya akan berbeda setiap R. Tadi ketika masing-masing dihitung R-nya, nilai R-nya. Nah, sekarang kita lihat pada PR1 itu sama dengan kalau kita itu tadi kan arusnya 0,3 ya dikali 2 ohm itu ini ampere ya, itu akan menjadi ini ampere
itu akan menjadi 0,6 volt. Begitupun juga kita hitung di PR2 itu sama dengan 0,3 ampere ya dikali R-nya tadi, nilai R-nya adalah 3 ohm, itu akan menjadi 0,9 volt. Begitupun juga PR3 itu sama dengan 0,3 ampere dikali 5 ya 5 ohm ya 5 ohm itu sama dengan 1,5 volt ya. Sehingga kalau ini di total akan sama dengan tegangan pada baterai, yaitu sama dengan 3 volt. Nah, ini akan sama dengan di sini. Ya, itu. Ya, ini cara bagaimana menghitung tegangan dan arus dengan konsep tadi bahwa kalau dia seri berarti arusnya akan sama yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Tapi kalau dia tegangan itu akan berbeda dari masing-masing R tadi. Itu konsepnya ya. Ya, jadi tadi sudah dianalisis dengan rangkaian dan itu konsepnya seperti itu. Baik, berikutnya kita melihat bagaimana kalau diparalelkan ya. Saya copy dulu ini supaya tidak hilang karena sistem pen ini akan hilang kalau tidak di ya saya simpan dulu supaya nanti ya ini saya simpan dulu hasilnya yang tadi. Ya. Jadi hasil hitungannya kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke paralel ya. Kita pindah ke paralel. Nah, bagaimana dengan konsep paralel? Ya, konsep paralel tentu ya kebalikan dari konsep seri tadi. Kalau seri tadi I-nya sama, maka untuk tegangan maksud saya untuk rangkaian paralel I-nya, jadi kan kebalikannya itu maka I-nya akan beda. Ya, ini akan beda. Tetapi di sisi lain P-nya akan sama. Ya, akan sama. Artinya ya, sama ini artinya tegangan pada R1 ya dan itu akan sama dengan tegangan pada R2, tegangan pada R3. Yaitu sama dengan tegangan pada baterai. Nah, ini konsepnya ya. Ya, konsepnya. Nah, yang beda apanya? Yang beda tentu I-nya. Ya. Jadi I pada R1 itu menjadi penambah dari I pada R2 tambah I pada R3 itu akan sama dengan I pada baterai. Nah, konsepnya itu beda, sehingga di sini nanti akan berbeda nilai I-nya sama ini, sama di R3. Ya, tergantung berapa nilai dari resistor yang ada di sini. Ya. Baik. Nah, sekarang
kita melihat atau kita beri contoh misalnya, ya, contoh misalnya kita kasih nilai 4, ini 4 ohm, ini adalah 6 ohm misalnya, ini kita kasih 12 ohm lah, ya, 12 ohm nilainya, ya, nilainya. Nah, kita lihat berapa, ya, berapa kira-kira yang arus baik arus maupun tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel ini, ya. Ya. Kita misalnya kasih di sini tegangan, ya, tegangan baterainya 5 volt, ya, ini 5 volt, ini tegangan baterai, ya, sebenarnya 5 volt. Ya, mohon maaf ya kalau tulisannya belepotan, ini karena belum mahir menggunakan, ya, pen ini, ya, pen tab, ya, pen tab ini. Nah, kita lihat, ya. Jadi tadi konsepnya masing-masing R itu akan mendapatkan tegangan yang sama dari baterai, ya, dari tegangan baterai misalnya. Sehingga tegangan yang mengalir di sini atau melewat di situ sama. Jadi sama masing-masing itu 5 volt. Ya, kalau kita lihat konsepnya itu masing-masing 5, ini 5, ini juga 5. Ini 5 volt, ya, maksudnya 5 volt. Ini 5 volt, ini 5 volt. Nah, kemudian, ya, jadi ini atau saya tuliskan supaya lebih paham. Jadi P pada R1, ya, pada R1 itu sudah, ya, sudah tadi, ini sudah, sorry, ini sudah tadi, ya, konsepnya sama, sudah tadi, ya, hapus saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, ya, menentukan konsep-konsep atau membuktikan konsep yang tadi. Tetap kita mengacu pada rumus hukum, ya, sama tadi, ya, kita mengacu hukum, ya, hukum Ohm, yaitu P sama dengan I R, ya, ini sama, ataukah ini I sama dengan tegangan dibagi R. Nah, ini konsep ini kita pakai. Nah, sekarang kita lihat. Kita menghitung I-nya dulu, ya. I masing-masing R. Berapa yang mengalir masing-masing R. Nah, kita lihat dulu I-nya. I pada R1, ya, itu sama dengan, ya, ini konsepnya kita ambil di sini, ya. Kita ambil di sini. Sehingga R1 nilainya, P yang dari baterai itu 5, nilainya 5 volt, ya, dibagi nilai R-nya satunya itu adalah 4. Ya, sehingga kita dapatkan 1,25. Karena besarannya semua besaran dasar, maka di sini juga ampere. Ya, karena di sini adalah 5 volt, di sini 4 ohm, ini 5 volt. Kemudian I pada R2. Nah, sama, berarti 5 dibagi 6, ya, dibagi 6 itu mendapatkan 0,83 ampere. I pada R3 itu sama dengan 5 dibagi 12 itu dapatnya 0,42 ampere. Nah, ataukah bisa juga dengan menggunakan rumus tadi, ya. Kita pakai rumus yang tadi, 5/4, ya.
ditambah, ya, paralel ini, kita rumus paralelnya ini 5 dibagi 6 ditambah 5 dibagi 12. Nah, kita samakan dulu penyebutnya jadi 5, ya. Jadi kalau kita disamakan ini 12, ya. Kita jadikan misalnya hapus dulu. Ya. Nah, kita samakan dulu penyebutnya itu 12, ya. Nah, 12 dibagi 4, 3, ya. 3 kali 5, 15, ya. 15 ditambah 12 dibagi 6, 2, 2 kali 5, 10, tambah, ini tetap berarti tetap 5. Sehingga nilai akhirnya sama dengan 30, ya, 30 dibagi 12 atau per 12. Nah, sekarang kalau ini, ya, ini nilainya sama dengan 30 dibagi 12 adalah 2,5, ya, 2,5 ampere tentunya, ya, 2,5 ampere. Itu sama ketika ini ditambah, ini juga 0, ini juga 2,5 ampere. Nah, sekarang kita buktikan, ya. Kita buktikan ini. Kita buktikan dengan menggunakan rumus ya, ini air paralelnya mau dilihat, ya. Ya, itu kan seper RP sama dengan seper R1, ya. Ini kan rumus seperti ini, seperti R1 ditambah seper R2 ditambah seper ini tambah, ya, seper R3. Nah, kita lihat, kan, 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Kita samakan lagi penyebutnya, ya. Ini 12, ya. 12 dibagi 4, 3, 1, 3 tambah 12 bagi 6, 2, ini 2, kemudian 1, ya, tambah 1. Itu jadinya sama dengan 6 dibagi 12. Dapatnya 2 ohm, ya. 2 ohm. Sehingga didapat I arus pada baterai itu sama dengan, ya, sama dengan, ya. Tadi ini mohon maaf, ini dapat 2 ini karena seper RP, ya. Mohon maaf, ini seper RP menjadi RP, jadi RP-nya itu sama dengan 12 dibagi 6, dibagi 6, ya, itu 2 ohm, ya. Jadi ini mohon maaf, ini belum belum dibalik, ya, belum dibalik. Ini 2 ohm jadinya, ya. Jadi ini tadi belum kebalik, ya. Ini salah, saya hapus saja ini. Nah, saya ulangi di sini, ya, supaya lebih ini. Ini tadi 12, ya. Jadi seper RP tadi ini kalau dijadikan RP itu sama dengan ini kan tadi 6 di 12. Jadinya kan kalau dijadikan 12 dibagi 6 jadinya sama dengan 2 ohm. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat berapa kita kembali ke sini ke I arus pada baterai. Nah, rumusnya kan I berarti tegangan pada baterai dibagi dengan
R yang didapatkan tadi di R paralelnya, ya, setelah ini dijadikan satu jadi paralel, ya, sehingga ketemunya adalah baterainya tadi, tegangan baterainya adalah 5 volt dibagi dengan R paralelnya yang didapatkan dari hasil hitungan 2 itu sama dengan 2,5 ampere. Nah, ini sama dengan ini. Ketemu ini. Sama. Nah, itu pembuktian. Ya, inilah kalau rangkaian paralel. Jadi konsepnya kalau paralel, I-nya itu beda dan tegangannya sama. Kita buktikan dengan perhitungan rangkaian bisa. Ya, saya copy lagi ini supaya sebelum saya kasih hilang di layar. Oke. Kasih hilang. Ya, simpan dulu di sini. Oke. Nah, sekarang kita berpindah ke yang ketiga, yaitu rangkaian listrik pada rangkaian seri paralel. Nah, itu kita selesaikan yang ini. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah, oh maaf, ini bukan ya, ini ya, nah ini dia. Nah, ini dia rangkaian seri paralel. Nah, perlu kita di sini bahwa sebelum kita mengerjakan secara keseluruhan, yang perlu diperhatikan bahwa rangkaian seri paralel ini yang perlu diperhatikan dulu adalah bagaimana menyelesaikan rangkaian-rangkaian yang ada, ya, yang apa namanya, yang sama, ya, yang identik, ya, yang sama, apakah dia seri atau paralel. Nah, sekarang kita lihat yang perlu diselesaikan dulu adalah rangkaian yang bermakna seri, ya, atau yang seri. Nah, kalau yang seri sini kan ini, ya, yang seri ini adalah yang ya ini, yang seri adalah ini, ya. Nah, berarti ini dulu yang harus diselesaikan. Jadi kita harus identifikasi, ya, R4, R5, R6 ini yang seri, ya. Sebelumnya kita kasih nilai dulu, ya. Kita kasih nilai dulu, ya, supaya bisa kita selesaikan. Nah, kita kasih nilai dulu masing-masing R, ya, nilai R-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita kasih nilai masing-masing R. Misalnya di sini R1-nya 4, ya, 4 ohm. Ya, tentu ini 4 ohm. Kemudian R2-nya 6 ohm. Kemudian R3 kita kasih 10 ohm. R4 kita kasih 2 ohm. Kemudian R5 kita kasih 3 ohm. Kemudian R6-nya kita kasih 5 ohm. Nah, ini beda-beda, ya, masing-masing nilai dari R-nya. Nah, sekarang, ya, kita selesaikan dulu R serinya yang ada di rangkaian campuran ini. R seri paralel ini biasanya juga disebut dengan rangkaian campuran. Nah,
kita lihat ya, pertama ini R penggantinya ya. Ya, ini R penggantinya kita lihat dulu R seri ini penggantinya. Ya. Jadi kita lihat dulu yang R serinya ya. Ya, kita identifikasi R4, R5, R6 ya. Apa namanya? Kenapa ini diselesaikan? Karena ini tidak punya titik cabang sebenarnya ya. Jadi rangkaian seri ini tidak ada titik cabang ya, tidak ketemu dengan titik cabang ya. Ini terus ya, tidak ketemu dengan titik cabang sehingga itu dikatakan seri ya. Baik, kita selesaikan dulu ya. Jadi yang pertama kita selesaikan adalah R seri ya. R serinya yaitu sama dengan R4 ya, R4 ditambah R5 ditambah R6 ya. Itu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 itu sama dengan berapa ini? 10 ya, 10 ohm. Oke, ini 10 ohm ya. 10 ohm. Nah, artinya sebenarnya kalau dijadikan satu lagi rangkaian ini, berarti kan rangkaiannya nantinya kan seperti ini. Ya, jadinya kan nanti seperti ini ya. Oke, ini tadi ya ada tegangan. Ini nanti jadinya seperti ini. Ya, ini R1, ini R, ini adalah R seri ya. Mau maaf gambarnya jelek. Nah, ini akan seperti ini. Jadi ini tetap nilainya 4, ini 10, ini 6. Nah ini R didapatkan adalah 10. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat kalau seperti itu. Nah, sekarang kita jadikan ini kan paralel. Jadinya kan paralel ya. Ini kan jadinya paralel. Nah, kita lihat kalau dia paralel ya, kita bisa selesaikan ya. Berarti I-nya ya ya, jadi kita bisa paralel kembali antara R3 sama R seri tadi ya. Jadi kita bisa selesaikan mencarinya seperti ini ya. Jadi seper R ya, seper RP-nya itu sama dengan seper R3 ditambah seper R seri tadi ya, R seri ini ya, ini. Nah, sehingga ketemu sama dengan seper 10 tuh ya, R3 10 ya, R3 10, RS-nya tadi hasil penyelesaian serinya sama dengan 10 ya, 10. Sehingga diperoleh nilai misalnya ini 2/10, RP-nya jadinya sama dengan 10/2 adalah 5 ya, 5 ohm ya, 5 ohm. Ini jadinya 5 ohm. Nah, sekarang ini jadinya 5 ohm. Kalau begitu, nah sekarang sisa rangkaiannya jadinya seperti ini. Kita gambar lagi di sini ya. Mohon maaf kalau gambarnya jelek ya. Nah, oke. Jadi rangkaiannya sisa begini, ini
ya, ini tetap, ini jadinya kan begini. Nah, ini tetap R1, ini R2. Ini hasil dari R paralel. Nah, kita lihat setelah ini, nah, barulah kita coba mencari, ya, kita mencoba mencari berapa arus dan tegangan yang mengalir, ya, di ini. Ini kan jadinya jadi seri, ya. Nah, ini kan kelihatan jadi seri lagi. Nah, ini jadi seri lagi. Nah, mari kita lihat, ya. Kita coba lagi, ya. Kita coba lagi selesaikan yang ini. Ya, jadi kita selesaikan dulu. Kita cari dulu R totalnya, ya, R total. Jadi R totalnya itu sama dengan, kita cari lagi ini, R totalnya sama dengan, tadi lupa ya, ini kan belum ada tegangan sini, kita kasih 12 volt. Ya. Kita lihat dulu R totalnya. R totalnya kalau kita mau sesuaikan rumus awal, yaitu R1 ditambah R2 ditambah RP. Itu sama dengan, ini nilainya tadi 4, R1 itu 4, ya. Jadi ini nilainya 4, tetap ini 4, ini tetap 4, ini tetap 6, ya, tetap 6. RP-nya sendiri tadi hasil hitungan adalah 5. Sehingga nilainya ini adalah 4 ditambah 6 ditambah 5 itu sama dengan 15 ohm, ya, 15 ohm. Nah, sehingga kalau dicari I-nya, ya, dengan rumus I sama dengan P per R, maka didapatlah P-nya tadi. Kita lihat ini 12, ya. Tegangan baterainya adalah 12 dibagi 15, sehingga arusnya sama dengan 0,8 ampere. Nah, 0,8 ampere. Nah, ini juga bersesuaian dengan yang tadi. Nah, kalau mau diselesaikan yang ini, yang tadi, yang masih digabung tadi, yang di sini, ini lupa tadi. Ini kita mau lihat I-nya, kalau dicari I-nya, ya, ini juga bisa dicari I-nya. Kita mau buktikan ini, kalau mau dicari I-nya, ini sama dengan I, ya, pada, ini kan ada titik cabang di sini, ya. Kenapa di sini ada titik cabang? Ini kiri paralel, ya. Ini bertemu dengan titik cabang, ya. Sehingga I-nya itu sama dengan, misalnya untuk yang I pada ini R3, ya. Ini berarti kan kalau dia titik cabang berarti kan I-nya sesuai, yang mengalir di sini sesuai dengan besaran R-nya. I sama R3 dengan I yang tadi sudah diserikan itu bisa dihitung. Jadi I pada R3 itu sama dengan, ya, ini sama dengan, ya, ini kita masih tetap pada rumus hukum Ohm, ya, sama dengan, kalau ini sama dengan 12 dibagi 10, ya, itu sama dengan 0, ya, 0,4. Nah, 0,4 ampere, ya, tentunya ampere. Ini ampere. Nah, sekarang I pada RS, ya. Kalau I pada RS, ya, ini I pada RS itu sama dengan
P per RS-nya itu sama dengan 12 dibagi RS-nya tadi ketemunya 10. Ya ini. Ketemunya 10. Berarti juga 12 dibagi 10 itu sama dengan 0,4 ampere. Nah ini sama. Berarti I totalnya ini, I totnya di sini, itu sama dengan arus yang mengalir pada R3 dan arus yang mengalir pada R seri tadi, itu menjadi 0,8 ampere. Nah, ini sama dengan, nah ini sama dengan yang di sini ya, ini sama dengan yang di sini. Ini pembuktian ya, kita membuktikan dua-duanya ini sama ya, ini sama 0,8 ampere. Jadi semua yang mengalir di sini ya, jadinya nanti di sini ini jadikan satu, berarti yang mengalir di arus yang ada di sini itu 0,8 ya, sama konsep awal. Ya, berarti di sini 0,8. Kalau awal itu kan kalau rangkaian seri I-nya yang sama, tegangannya yang beda. Nah, ini juga I yang mengalir di sini juga 0,8, ini juga 0,8 ya. 12 volt. Ini ampere. Nah, itu ya. Ini sesuai dengan konsep dari rangkaian seri. Nah, berikutnya kita lihat tegangan ya, kita lihat tegangan. Kayaknya sudah penuh ya. Kita coba pindah pada papan berikutnya. Kita tetap ini kan ini jadi dasar. Kita copy dulu. Ya, masuk di sini lagi. Ya, ini saya hapus saja dulu. Oke. Sekarang ya saya simpan di sini saja. Di sini. Oke. Supaya nanti kita bisa buktikan apa sama enggak. Nah, sekarang kita lihat, hitung lagi ya. Kita hitung tegangannya ya. Tegangannya. Kita lihat tegangannya, ya. Nah tadinya karena ini tadi kan sudah berubah ya, sudah berubah. Kita lanjutkan yang tadi yang tegangan ya, yang tegangan tadi sudah didapatkan masing-masing di sini. Kalau misalnya tadi nilainya saya gambar ulang saja yang sama ini, jadi nanti yang seperti ini. Nah ini, jadi seperti ini. Tadi sudah didapat, ini tetap ini kan R1 tadi ini nilainya 4 ohm. Ya, ini R jadinya RP itu sama dengan tadi diperoleh sebelumnya itu 5 ohm. Ini tetap R2-nya tetap 6 ohm ya, tetap 6 ohm. Nah, sedangkan arus tadi sudah diperoleh yang mengalir masing-masing setiap R ini itu sudah diperoleh tadi ya. Ya di sini 12 ya, 12 volt. Nah, arusnya masing-masing tadi sudah diperoleh itu 0,8. Ini juga 0,8 ya, jadi arusnya itu 0,8 ampere. Karena konsep rangkaian seri itu arus yang mengalir pada masing-masing R itu sama dengan arus dari sumber ya, jadi sama dari hasil penimbangan dari sumber.
Ya, jadi masing-masing diperoleh 0,8 ampere. Ya, jadi ini diperoleh 0,8. Tadi I-nya, I baterainya sendiri kan 0,8 ya. Jadi I baterainya itu 0,8 ya, 0,8 ampere. Nah, sekarang kita mau hitung masing-masing tegangan pada masing-masing R ya. Berarti untuk tegangan masih menggunakan rumus ya P ya, hukum Ohm itu P sama dengan I kali R ya, kali R. Sehingga untuk R1 itu ya kita bisa jadi untuk tegangan pada R1 itu sama dengan, jadi ini VR1 ya, ini sama dengan I yang mengalir tadi itu 0,8 dikali 4 ya, dikali 4 itu sama dengan 3,2 volt ya. Nah, sedangkan untuk PR2-nya itu sama dengan, harusnya tetap yang mengalir dikali 6 ya, dikali 6 itu sama dengan 4,8 volt ya. Oke. Untuk yang pada R paralel ya, jadi tegangan pada R paralelnya 0,8 dikali 5 ya, dikali 5 itu dapatnya sama dengan 4 volt. Nah, kalau ini di jumlah ya, kalau ini di jumlah semua tegangan yang mengalir pada R1, R2 dan R paralel terakhir itu akan menjadi jadi tegangan totalnya pasar masing-masing R itu sama dengan 3,2 ditambah ya, 4,8 ya, 4,8 ditambah 4 ya, ditambah 4 ya, itu sama dengan 3,2 ini 8 tambah 4 sama dengan 12 volt. Itu sama dengan tegangan sumber ya, ini kan 12 volt tadi ya, itu sama dengan ini ya, ini sama. Jadi tegangan yang mengalir yang tadinya ada beberapa R ya, beberapa R kemudian disempurnakan menjadi R paralel, jadi mulai dari R seri jadi R paralel, sehingga mendapatkan hasil yang sama dengan tegangan sumber ya, F-totnya. Nah, kemudian ya, kalau kita mencari dari tadi ya, maka kita akan memperoleh hasil yang seperti ini, yang sama. Jadi rangkaian seri paralel ini memang tahapannya memang agak kita harus agak menyelesaikannya satu persatu, tahap demi tahap, sehingga kita bisa membuktikan semuanya. Itulah tadi penjelasan dari rangkaian listrik seri paralel dan seri paralel, dan semoga apa yang dijelaskan tadi dapat menambah keilmuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat!